Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya muliakan keluarga besar dari ahli waris almarhum yang telah mendahului kita. Selanjutnya yang dimuliakan para buya-buya, tokoh masyarakat, bersama kita hadir Al-Mukarram Buya Mainur Harjono SAG MPDI. Beliau ini adalah guru saya waktu di Pondok Pesantren Nurul Haq Semurut. Saya belajar ceramah dengan beliau tahun 90 sampai tahun 93. Sebenarnya saya meretek, tapi tidak kaki yang meretek, jantung saya meretek. Saya takut salah ceramah di hadapan tuan guru. Tapi tadi saya sudah minta izin pada beliau agar saya tidak kena bano oleh beliau. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji diri kita. Siapakah di antara kita orang yang paling baik amalannya? Salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, ucapan ikut berbelasungkawa dan berduka cita atas kembalinya beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dan saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Dan kita tahu beliau orang baik. Beliau ketua pembangunan masjid. Beliau tokoh masyarakat kita. Beliau berjuang untuk kebaikan orang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda. Kemudian berikutnya yang kami sampaikan adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kepada ahli waris, tidak ada lain yang dapat kita lakukan kecuali bersabar dan berdoa. Adapun sebagai anak, selagi orang tua kita masih hidup di dunia, kita bisa berbakti langsung kepada beliau. Maka kepada siapapun kita yang masih ada orang tuanya, jangan sia-siakan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Janganlah terlalu jauh mencari surga. Surga ada di dekat kita. Itulah ayah dan ibu kita.
entah apabila orang tua kita telah meninggal dunia, bukanlah pula berarti bakti kita telah selesai. Kita bisa melanjutkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan kita bisa membantunya dengan cara apa? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Bila meninggal anak keturunan Adam, putus segala amal kecuali 3. Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, baik sedekah jariyah orang bersangkutan maupun sedekah jariyah anak keturunan. Itu salah satu cara kita menolong orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebaik-baik sedekah jariyah itu di zaman Rasulullah mengalirkan air. Yang air itu digunakan oleh orang banyak. Kalau untuk kita mungkin tidak begitu tepat untuk mengalirkan air. Karena air sudah sampai ke rumah masing-masing melalui PDAM. Di zaman Rasulullah air payah. Sekarang mungkin mengalirkan semen agak beberapa sak. Besi agak beberapa batang. Untuk masjid, madrasah, pesantren. Terus akan mengalir pahalanya untuk beliau. Lalu yang kedua adalah al-ilmu yang tafa'ahu bih. Ilmu yang bermanfaat ini baik secara langsung orang tua mendidik kita atau secara tidak langsung kita dititipkan kepada guru ngaji, kepada sekolah agar kita dididik. Itu adalah al-ilmu yang tafa'ahu bih. Ilmu bermanfaat. Ketika ilmu itu kita amalkan, apatah lagi kita kembangkan, maka akan terus mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Maka kalaulah kita tahu satu ilmu, jangan dibatasi untuk kita saja. Berikan kepada orang lain yang pahalanya mengalir buat kita, mengalir buat guru kita. Seperti saya sekarang ceramah nih. Saya ceramah Abu Yaminur dapat pahala nih. Karena saya tahu ceramah, beliau mengajarkan saya. Dan mengalir untuk kedua orang tua saya. Terus mengalir. Yang ketiga adalah awaladus soleh yad'ulah. Doa anak yang soleh. Ini perlu kita ingat, doa anak yang soleh. Kita perlu introspeksi diri. Saya soleh tidak? Kan itu masalahnya. Ya kalau berdoa bisa saja. Cuman soleh tidak. Soleh apa suleh? Kalau doa anaknya suleh tidak bisa. Kenapa? Karena dia suleh. Yang diminta soleh. Ada penafsiran lain bahwa ternyata doa anak yang soleh ini tidak terbatas kepada anak kita. Bisa juga anak orang lain. Asalkan anak itu soleh. Jadi bisa jadi nanti kita tertolong bukan oleh anak kita, tapi oleh anak orang. Misalnya nih, petang-petang hari kan, anak-anak berlari-lari depan rumah pergi ngaji. Adalah kita menengok dia kan. Mau kemana kamu tuh? Oh, saya mau pergi ngaji. Oh, sini. Ada kamu punya kepeng? Oh tidak, ini jajan dari Nyantan, ini jajan dari Pak Cik, ini jajan dari Pak Wo, rajin-rajin ngaji ya. Ternyata setelah kita mati ingat dia tuh. Waktu beliau masih hidup dulu pernah beliau ngasih saya kepeng. 1.000. Ya Allah, ampunilah dosanya. Anak soleh nih bisa. Yang susah anak kita tidak ada yang soleh. Anak orang yang soleh tidak pernah kita bantu. Anak ada yang ingat sama kita. Kalaulah sebagai anak kita belum soleh, solehkan diri.
agar orang tua kita bisa tertolong oleh kita. Yang keempat, untuk menolong orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara hubungkan silaturahmi. Kepada siapa? Datung, Pak Wo, Pak Cik, Mama, hubungan silaturahmi. Jangan sampai meninggalnya orang tua, hubungan silaturahmi putus. Ruh tuh melihat itu. Yang kedua, hubungkan silaturahmi kepada teman akrabnya waktu hidup di dunia. Siapa teman akrabnya? Kalau saya mati, anak saya harus menghubungkan silaturahmi dengan Buya Menus. Karena itu guru saya ya, teman akrab ya. Harus hubungan silaturahmi itu. Itu membantu saya. Tapi teman akrab dikima-kima juga. Apa sebab? Oh, bapak saya dulu ada teman akrab. Mana? Ada dekat rumah Rundor. Teman main dom. Bergantung-gantung. Botol gantung sini. Sandal gantung. Kadang pas. Kalau 4 ada. Pas. 1.000. Menghubungkan silaturahmi itu tidak tepat. Kenapa? Ketika kita hubungkan silaturahmi ke situ berarti melanjutkan perbuatan yang tidak baik. Hubungkan silaturahmi kepada teman akrab yang baik-baik saja. Tuh. 5 tuh. Yang keenam, untuk membantu orang tua sudah meninggal dunia, ganti puasanya. Ada enggak puasanya yang tinggal? Ganti hutang puasanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus mengganti hutang puasa orang tua kami? Apa kata Rasulullah menjawab, apakah kalau orang tuamu berhutang kepada orang lain, hutang uang misalnya, apakah ahli waris menggantinya? Iya. Itulah hutang kepada manusia. Apatah lagi kalau hutang kepada Allah. Ganti. Anak-anak ganti puasa orang tuanya. Itu membantu orang tuanya. 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah badal haji. Menghajikan orang tua. Atau umroh. Mengumrohkan orang tua. Di kita ini bisa menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua. Tapi ingat, kalau ada kita sangat sayang dengan orang tua, mau menghajikan orang tua, mau mengumrohkan orang tua, itu orang tua yang sudah tidak ada lagi di dunia. Kalau orang tua masih ada di dunia, tidak usah. Ya, jangan misal kita pergi umroh, sampai di Mekah telepon, Pak, aku umroh ke kayu segeh nih. Bunyi atau ayat? Adalah tidak aja. Jadi mengumrohkan orang, menghajikan itu khusus orang yang sudah meninggal dunia. Tapi dengan syarat kita lah umroh dulu. Kita lah haji dulu. Kita belum haji. Nak menghaji orang tua tidak bisa. Haji kita dulu. Kalau kita belum haji, mau menghajikan orang tua itu diupah orang. Sampai di Mekah upah orang itu banyak tuh. Ada mahasiswa-mahasiswa yang Al-Azhar atau mahasiswa yang universitas di Ummul Qura. Itu banyak situ bisa kita upah. Nanti dikasihnya sertifikat bukti bahwa dia sudah menghajikan orang tua kita. Kalau umroh dikasih sertifikat bukti bahwa dia sudah mengumrohkan orang tua kita. Baca Quran, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Mayoritas ulama berpendapat sampai. Ada beberapa ulama berpendapat tidak sampai. Beda pendapat itu biasalah. Jangan gara-gara beda pendapat kita bercekak. Biasalah beda pendapat itu. Itu diantaranya cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya, walaupun beliau sudah tidak lagi di dunia, kita tetap bisa berbakti padanya. Bisa tetap menolongnya.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian bagian kedua, bab 2 yang akan saya sampaikan adalah kafa bil mautil mau'izah. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita. Banyak hal di dunia ini tidak pasti. Kalau ada kita sini berniatnya di kepala dinas, walaupun lah kuatlah dekingan, nyado pasti dah. Kalaupun ada kita bulan muka nak nanam cabai, kena cabai lagi mahal. Pasti harga waktu panen nyado pasti mahal dah. Kalau ada lah kita nak pergi umrah bulan Oktober, walaupun sudah daftar, dah ada pasti berangkat dah. Tapi kematian pasti dah ada atau tidak. Aku yang usul hati. Ini ya. Ini rahsia kata saya. Apa si Jum nak meninggal umur 58 tahun. Apa si Jum tak ada makan pop mie. Tak ada makan bakso goreng. Tak ada makan sosis. Itu kan yang banyak tu, apa istilah tu? Penyedap ya. Mena kanker, mena tumor kan tu. Mirbus. Apa aku dah kan tu? 58 tahun dah ya. Aku kau akan ada tu tak? Anggaplah aku lebih tahan dikit lah daripada apa aku. Ya? Aku ini umur masuk 47. Pumen lagi udah. Masuk 47 umur ni. Anggap aku lebih tahan dikit daripada beliau karena beliau lebih himbos lah. Dia lah banyak baut ladol. Karena dia beladang bayayo 58 tahun. Taruh aku kado bayayo ke ladang. Waktu keluar ni hilang lah aku jengok. Tahanlah aku 60 misalnya. Kalau aku tahan 60 tahun. Lagi 13 tahun. Ada lama 13 dah. 47-nya bahu saya aku. 47 tahun itu bahu saya. Agi ku tina mandi compen. Lubuk sukem sama tuan ti. Agi ku tina mebal. Lapangan sulap mukaili. Agi lo tinam tu. Mano haus baru ada kusir maknya ada ndak aku. Agi lo ketinam. Bahu saya aku. Padahal 47 tahun tu. Bahu so. Kalau 47 tahun bayi bahu so. Apa lagi nak 13? Dak lama dah. Dak lama. Itu tadi aku ngutang wapan tadi sini. Tadi. Dia kata Buya, mana pesantren Bukit Tengah? Sejak seminggu menjelang raya Idul Fitri sampai Idul Adha ini nyado begawe tukang. Yo ni tu ni. Apa masalah? Masalah sualah apa tu? Ya dana. Tu masalah. Kalau ya dana lancar tukang. Kumah cageh. Puji data. 3 hal kata Buya data dia kata. Ngas terus nolong kita mengalir pahala apa? Ilmu bermanfaat. Aku bukan guru kata dia. Aku bukan guru. Mana ilmu bermanfaat ke dunia. Kalau guru-guru padek lah. Yang kedua doa anak soleh kata dia. Doa anak soleh, ya kalau selagi anak soleh tu lagi hidup. Kalau nak soleh dah mati, siapa nak doa gitu? Nak soleh tu mati pun doa gitu. Aku bisa aku lakukan ini sedekah jariah. Muah tengok sentren. Oh, langsung mati.
Langsung ukit tengahnya. Serka jeriah nggak bisa aku. Ah, dah. Itu menolong kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ada kalau nahu. Tentera banyak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bini lu 4 orang ini. Ini lu kempen. Anaknya banyak, cedik-cedik, gagah-gagah. Hartoy banyak. Datanglah seorang sufi ke istananya Ibnu Syakik. Apa kata Khalifah Harun Ar-Rasyid kata? Ya Ibnu Syakik, bagi aku nasihat. Apa nasihat bisa kau berikan aku? Kata Ibnu Syakik kata, ya Khalifah, kalau seandainya besok engkau pergi berburu di tengah padang pasir, engkau bawa tentara-tentara pergi berburu, tiba tengah padang pasir, engkau haus, nak minum tak ada air. Kalau tidak minum, engkau mati. Ini cara. Kata Khalifah, oh, itu kecil urusan tu. Aku suruh seluruh tentera-tentera pergi cari air. Rajul hati. Aduh, sungguh-sungguh nak air mana cara tu Rajo. Siapa tidak dapat air, jangan balik ke sini. Tentera kalau kecat. Kalau nak balik sini, dapat air. Tidak dapat air, jangan balik sini. Pergi tentera lo. Kira suhang hidang balik. Aduh, boleh air. Mana cara? Warna hati ni. Kipeng banyak ni. Emas banyak, kipeng banyak, bini ilu. Anak gagak, istana gedang, warna hati. Haus, terbakar tenggorokan. Kira waktu itu nempuh budak kecil sedang ini. Mau air, segeleh. Apa nak cik? Yang dah ni dah air. Hei, kenal aku. Dah. Aku rajamu. Kau tahu kau raja dah. Mana ada Facebook waktu itu. Ada Facebook bisa nah status raja. Aduh jin suwo tu ini dah. Dia mau air segeleh. Aku raja. Aku dah tahu kau raja dah. Agih kau air aku ndak. Tolong, apa kena hati engkau? Aku bagi engkau pokok agih kau air. Wah, apa kata anak kecil ni tu? Oh, ini raja kami selama ini. Ya, aku raja engkau. Kasih ku air. Boleh. Kau kasih tuan raja air. Tapi tidak segelas. Setengah gelas. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Aku kasih engkau air setengah gelas. Tapi dengan syarat engkau berikan aku apapun yang kau miliki serba setengah. Kasih kau main. Engkau punya istana. Belah 2 istana. Separuh untuk aku, separuh untuk kau. Engkau punya anak, separuh bagi aku, separuh engkau. Kau punya tentara, separuh aku, separuh engkau. Kau punya hewan ternak, separuh aku, separuh. Kerajaan, separuh engkau, separuh aku. Engkau punya bini 4, 2 kunda, 2 dengan engkau. Aku lagi setengah gelas air. Boh dah. Raja fikir daripada aku hati. Hilang-hilanglah separuh. Sudah ni kalau disihatkan bisa kita usaha bolong. Yang balik. Alah jadilah. Aku hilang separuh. Baju atas ni dak dia tuan dah. Nak cik tu tuan. Enggak ini kawah lagi dia tuan. Minum. Sudah minum setengah gelas air tadi. Begitu tiba di kumnya. Tiba di tenggorokan. Nyangkut sini. Kawahnya ndak. Keluarnya ndak jadi penyakit. Wah, mana cerut. Tidak ada obat kecuali tak ngagi setengah leh kayaknya. Dah ada obat lain. Allah. Tak kawah. Ajar Roy. Oke, minum ke setengah gelas. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Milikmu yang serba separuh tinggal serahkan semua. Kalau mau, nyah. Kalau tidak. Apakah termasuk yang kau pakai di bawah ini? Masuk itu. Termasuk sabuk pengaman ini nyobot tuan. Serah lalu.
sudah itu sehat. Itulah nasihat dari Ibnu Saki kepada Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid atau ya Ibnu Saki, apa maksud nasihatmu ini? Kata Ibnu Saki atau ya Khalifah, hartamu, istrimu, anakmu, tentaramu, kerajaanmu, istanamu, seluruhnya itu nilainya tidak lebih dari segelas air. Itu nilai. Kalau ladu hanau kipeng ini 1 triliun, wahang hanau kipeng sedang sakit parah, dibagi kipeng 1 triliun tapi dijamin pasti sehat. Aku rasa eloknya ngorban kipeng 1 triliun daripada nyo terbiasa sakit. Padahal 1 triliun itu berpuluh-puluh tahun lah. Tidakkah kita bersyukur dikala kita sehat? Dekatlah diri pada Allah. Cukuplah kematian jadi pelajaran bagi kita. Ajin kaya dengar cerita hamba bini 3. Bini tua yang uas lah. Maaf ibu sampai ada kayak gelau as. Bini tua uas lah. Bini nomor 2 Uhar. Bini ketiga Meli. Jadi apa kelebihan uas? Uas ini adanya agam. Kamano bae mbonyo nuhud. Uas. Ini tua. Kalau Meli lain, ke pantai Cerucuk lah boleh sama. Har mana boleh sama? Pantai Cerucuk enggak sama. Yo habis kepeng je. Mana? Hanya shopping. Ke mall sama. Arisan sama. Banyak yang naruh arisan. Har nih. Penih laki kan. Doas ni ada salah. Cuma ternyata gaya ini kurang dengan cuka uas. Lebihlah dia ngutama ke Har. Sudah tahu Har. Lebihlah ngutama. Ini serius nih. Dan tahu Meli. Tapi ya lo as. Sekali-kalinya nak dos empat as. Tapi as aja ni selalu setia walaupun sekali-kali ajalah hanya puluh. Ketika dia sakit siapa nguruh bah? As ugu nguruh. Har ya waktu nyo nguruh. Waktu ya do nanti ya do nguruh. Meli ni tunggu laku ni. Sampai beliau meninggal siapa nguruh? Mengantin dia. Tiba ke kubur as hantar. Waktu ke kubur, nyata tidak nalik rumah dah atau as. Ya, aku nak masuk ke kubur. Kami berjanji selah sehidup semati sekubur kita berdua. Masuk. As lah ngantin dia selama ada kubur sampai akhir kiamat. As nanti. Har ni Har. Har ke kira enggak spal mo yanti. Ada buah itu kubur. Meli ya, itu kubur. Pindah cepet balik. Tu Meli. Sapo Har ni? Har ni masuk ke tu harta. Harta. Meli itu family. As amal soleh. Amal soleh inilah mau kita masuklah kubur. Cuma amal solehnya ada baca. Tidak harnya anda. Tidak asnya. Nah, kalau asnya aku tiba mudik aku tukar sering ngau as. Tapi Sri Makamil ya di asugu ni. Ane ndak terus ini tu. Tanya do tidur malam. Ane no. Kumba.
Ianya aku mah. Mudah-mudahan maya dio itu. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.